Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu min khalqihi wa habibuh. Balagha risalata wa addal amanata wa nasaha al-ummah wa kashafa Allah bihil ummah wa jahada fi sabili dinihi hatta atahul yaqin. Amma ba'du, fa ya ikhwatal iman, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam surat Yunus ayat 62 dan ayat 63 Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahwa orang-orang yang dicintainya, para wali-wali Allah, adalah mereka yang tidak merasakan takut ketika manusia takut dan tidak bersedih hari di mana orang-orang bersedih, terutama maknanya di hari kiamat kelak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ala inna awliya Allahi la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun." Shadaqallahul azim. Ala, ketahuilah, sesungguhnya para wali-wali Allah itu, mereka la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Mereka tidak takut dan mereka juga tidak bersedih. Siapakah mereka? Allah menerangkan di ayat selanjutnya, alladzina amanu wa kanu yattaqun, yaitu mereka orang-orang yang beriman dan mereka yang takut, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat 62 63 dari surat Yunus. Ma'asyiral muslimin, jemaah salat zuhur yang dimuliakan Allah, di dalam hadis Rasulullah SAW, dalam beberapa hadis Rasulullah pernah menerangkan sifat hamba-hamba Allah yang dicintai ini. Dalam satu hadis Rasulullah pernah mengatakan ada beberapa orang dari hamba Allah ini, ibadat min ibadillah yuhbituhumul anbiya wasyuhada. Ada di antara hamba Allah ini yang membuat iri para nabi dan para malaikat. Sahabat bertanya, "Man ya Rasulullah?" Siapakah mereka ya Rasulullah? Rasulullah kemudian menjawab, mereka adalah orang-orang yang beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wajah mereka bercahaya di hari kiamat. Allah tempatkan mereka di tempat yang tinggi, lagi bercahaya. Mereka tidak takut di hari para manusia banyak yang takut. Mereka tidak bersedih di hari di mana banyak manusia merasa bersedih. Ikhwatal iman, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, "Innallaha idza ahabba 'abdan da'a Jibril." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu kalau sudah cinta kepada seorang hamba, Allah akan memanggil malaikat Jibril. Faqala, kemudian Allah berkata kepada malaikat Jibril, "Inni uhibbu fulanan fa'ahibbah." Wahai Jibril, sesungguhnya aku cinta kepada fulan ini, maka cintailah dia. Fa'ahabbahu Jibril. Kemudian malaikat Jibril mencintai orang tersebut. Wa nada fi ahli sama. Kemudian malaikat Jibril mengumpulkan penduduk langit, para malaikat Allah. Malaikat Jibril mengumpulkan para malaikat dan mengatakan, "Innallaha yuhibbu fulanan fa'ahibbu." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai fulan, maka cintailah dia. Fa'ahabbahu ahlus sama. Maka kemudian penduduk langit mencintai orang tersebut. Rasulullah melanjutkan hadisnya, "Tsumma yudha'u lahu al-qabulu
fil ard, lalu diletakkanlah al-qabul, penerimaan, di muka bumi. Hadis ini diriwayatkan Imam Muslim di dalam sahihnya. Ikhwatal iman, betapa senangnya, bahagianya kita jika kita dicintai Allah, maka kita dicintai para malaikat Allah, dan kita juga diterima di permukaan bumi ini. Kalau ada yang bertanya, maksud diterima ini apa? Dicintai, disukai orang-orang yang soleh. Karena orang-orang yang baik tentu menyukai dan mencintai orang-orang yang baik. Doakan kita, semoga Allah tetapkan kita sebagai hamba-hambanya yang dicintainya. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatal iman. Dan apa manfaatnya jika kita dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala? Bentuknya di dalam beberapa hadis Rasulullah menerangkan, jika Allah sudah cinta sama kita, Allah cukupkan rezeki kita. Innallaha idza ahabba 'abdan ja'ala rizqahu kafafan. Ini diriwayatkan oleh Imam Al-Munawi, tidak Imam Suyuti, kemudian disyarah oleh Imam Al-Munawi di kitabnya Al-Jami' As-Saghir. Ya. Innallaha idza ahabba 'abdan ja'ala rizqahu kafafan. Rasulullah mengatakan, Allah kalau sudah cinta pada seorang hamba, Allah cukupkan rezekinya. Apa makna dicukupkan rezekinya ini? Allah berikan rasa qanaah. Ya, tidak tamak, orang itu tidak tamak, tidak serakah, bersyukur atas rezeki yang Allah cukupkan, yang Allah berikan kepadanya. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, sama oleh Imam Ibnu Hibban di dalam sahihnya, Sahih Ibnu Hibban, diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allahu bima ata wa qanna'ahu Allahu bima ata." Qad aflaha man aslama, kata Rasulullah, beruntung orang yang sudah aslama, masuk Islam. Beruntung orang yang sudah masuk Islam. Wa ruziqa kafafan, dan dicukupkan rezekinya. Wa qanna'ahu Allahu bima ata, dan Allah jadikan hatinya itu qanaah, merasa puas, cukup, bersyukur dengan apa yang Allah rezekikan kepadanya. Ikhwatal iman, maka kita melihat orang-orang yang hidupnya sederhana, yang bahagia, qanaah, tidak tidak kemaru, tidak tamak, sehingga disunangi orang juga. Ya kan, kalau kita lihat orang kalau udah ambil sana ambil sini, ya, nampak tamaknya, banyak juga musuhnya, banyak juga orang yang tidak suka. Ya. Qad aflaha man aslam, kata Rasulullah, beruntung orang yang sudah masuk Islam. Wa ruziqa kafafan, diberikan rezeki yang cukup. Wa qanna'ahu Allahu bima ata, dan Allah berikan qanaah pada hatinya atas rezeki yang diberikan Allah kepadanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lalu kita kadang bertanya, jika tadi hamba Allah yang dicintai itu secara umum di surat Yunus tadi, alladzina amanu wa kanu yattaqun, yaitu orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Singkatnya atau sederhananya, yang menaati perintah Allah, jauh dari maksiat, jauh menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi secara detail Rasulullah pernah sampaikan di dalam hadisnya pekerjaan-pekerjaan orang yang mencintai Allah ini. Apa detailnya yang mereka kerjakan? Di dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda, "Ahabbun nas ilallahi anfa'uhum linnas." Ahabbun nasi ilallahi anfa'uhum linnas. Orang yang paling Allah cintai, yang paling Allah sukai di antara manusia ini, anfa'uhum linnas, adalah yang paling bermanfaat untuk umat manusia, yang paling bermanfaat untuk umat manusia. Nah, di sini profesi-profesi kita semoga bermanfaat semua untuk umat manusia, terutama yang banyak manfaatnya pada masyarakat, pada manusia. Anfa'uhum linnas. Kemudian Rasulullah detailkan, wa ahabbul a'mali ilallah sururun tudkhiluhu ala muslim.
Dan sebaik-baik amal, kata Rasulullah, adalah sururun, perasaan bahagia, senang yang engkau masukkan ala muslim, pada hati seorang muslim, membahagiakan saudara kita. Semoga kita semua bisa membahagiakan, menyenangkan orang lah dengan yang betul, dengan yang baik. Rasulullah detilkan lagi, takshifu anhu kurbatan, engkau meringankan beban yang dipikulnya. Au taqdi anhu dainan, atau engkau berusaha melunasi hutangnya, membayar hutang. Di antara kita ini bukan sepele. Ya, ada orang lain yang berhutang, kita bantu bayar hutang itu. Nah, kita aja berhutang kadang tidak terbayar. Nah, ini yang banyak manfaatnya, taqdi anhu dainan. Kata Rasulullah, engkau membantunya melunasi hutangnya. Au tatrudu anhu jau'an, atau kata Rasulullah, engkau menghilangkan rasa lapar pada seseorang, memberinya makan. Lalu Rasulullah melanjutkan, wali'an amsya, aku berusaha menyelesaikan masalah saudaraku lebih baik daripada iktikaf di masjidku ini syahran, selama 1 bulan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam hadis ini nampak bahwa Allah sangat mencintai seorang hamba yang paling bermanfaat untuk orang lain, bukan hanya untuk dirinya, anfa'uhum linnas, bermanfaat bagi umat manusia, memasukkan atau dia membahagiakan sururun, rasa bahagia yang dia berikan kepada saudaranya, meringankan bebannya, melunasi hutangnya, memberinya makan, dan menyelesaikan masalah-masalahnya. Ikhwatal iman, beberapa hadis yang kita baca tadi adalah hadis-hadis tentang Allah mencintai seorang hamba. Semoga kita dicintai Allah, sehingga kita juga dicintai malaikat Jibril, kita dicintai oleh para malaikat, dan kita diterima yudha'u lahul qabul fil ardh, kita diterima di permukaan bumi ini. Bermanfaat hidup kita untuk orang banyak yang bisa kita ringankan, kita bantu umat manusia ini, sehingga Allah cukupkan rezeki kita. Dengan banyak membantu manusia, Allah bantu kita. Ini juga ada hadisnya bahwa man yassara musliman yassarallahu alaihi, siapa yang memudahkan urusan orang, Allah akan memudahkan urusannya. Man satara musliman satarallahu alaihi, siapa yang menutup aib seseorang, Allah tutup aibnya. Ma'asyiral muslimin, kemudian Rasulullah bersumpah dengan nada sumpah, wallahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhi. Sungguh kata Rasulullah, Allah akan menolong seorang hamba ketika hamba tersebut mau menolong saudaranya. Semoga Allah mudahkan urusan kita, Allah lapangkan rezeki kita, Allah perbanyak manfaat kita untuk umat manusia, dan kita diterima di lingkungan kita. Yudha'u lahul qabul fil ardh, kita diterima, dicintai di permukaan bumi ini. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.